Kindang itu kan tujuh. Lalu si pementengan tanah yang dibagi 7. Awal mulanya ada dawatan. Kalau Kajang katanya doti orang Kindang tidak akan kena dotinya orang Kajang itu kalau Kindang karena saudara. Parapa de Marewa Karancamua itu ditanam dengan secara berdiri pakai sele karena dia pesan. Kalau mati Kak, kasih ke keris, mau kau bakutikan dengan mungkar. Salam budaya. Bulukumba berasal dari kata bulukumpa yang kemudian mengalami perubahan menjadi bulukumba. Mitologi penamaan bulukumba bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni buluku dan mupa, yang berarti masih gunung milik saya. Dalam kisahnya, pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang antar dua kerajaan besar di Sulawesi, yaitu Kerajaan Goa dan Bone. Di pesisir pantai Tanah Kongkong, utusan Raja Goa dan Bone bertemu dan berunding secara damai untuk menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing. Bangkembuki, yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompo Batang, diklaim oleh pihak Kerajaan Goa sebagai batas wilayah kekuasaannya, mulai dari Kindang sampai wilayah ke bagian timur. Namun pihak Kerajaan Bone berkeras mempertahankan Bangkembuki sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan. Berawal dari peristiwa inilah nama Bulukumba mulai ada hingga kemudian resmi menjadi kabupaten di Sulawesi Selatan. Raja pertama Masandrangan dari Manai atau Karenta Manangi yang dari Goa, saudara dengan Sombayar dari Goa. Kakak ini yang kesini, yang sesama dengan Karenta Data itu. Dan termasuk ini katanya tidak setuju dengan perjanjian Bungaya, akhirnya disuruh pergi sama saudaranya. Suruh pergi cari sendiri kekuasaan, tempat kekuasaan. Akhirnya dia menuju ke sini, ke Kindang. Pada tanggal 18 November tahun 1667 Masehi, Perjanjian Bungaya telah ditandatangani oleh Raja Goa ke-16 Sultan Hasanuddin. Dari perjanjian tersebut menimbulkan banyak dampak terhadap Kerajaan Goa, seperti sebagian petinggi Kerajaan Goa pada masa itu memilih angkat kaki dari Goa, termasuk Imas Sanrangan Demanai Karem Manangi juga memutuskan untuk meninggalkan Kerajaan Goa dan membentuk kerajaan baru di lereng Gunung Lompo Batang yang kemudian dikenal dengan Kerajaan Kindang. Karena di Tandu ini, di Bule istilahnya di atas Tandu tuh, dari pantai Korombatu ke Manongi. Sampai di Manongi dia bilang Panauma, turun dari Tandu. Akhirnya menyeberang ke sebelah, ada namanya Bayang-Bayang di sana. Bilang ompok mi tak bayan singkam mah kampungku di Katangka. Akhirnya dia bikin sawah di Batuara. Itu Batuara. Bukti juga sekarang itu di situ di Batuara ke sana itu ompok. Banyak orang-orang datuk di situ dari Goa memang pengikutnya dulu. Di situ mi tinggal akhirnya cucunya. Menurut Andi Awaludin, Kerajaan Kindang merupakan anak Kerajaan Goa yang terbentuk sejak abad ke-17 Masehi pasca Perjanjian Bungaya yang didirikan oleh Raja pertama
Imas Sanrangan Demanai Karaim Manangi. Beliau merupakan kakak dari Sultan Hasanuddin. Karaim Manangi meninggalkan kerajaan Goa karena tidak menerima perjanjian Bungaya yang mengesahkan monopoli VOC di kerajaan Goa. Dulu kan batasnya katanya Kindang begini dulu ini tuh bahasanya. Anyuran pa naikna ke utara tuh. Batu-batu sebelah timur. Batu-batu itu di Balimbing di sana. Sungai Maesa ke sebelah selatan, desa Pataneteng itu. Bawa Karaim Panraim. Lempo Batang, bawa Karaim Lempo Batang. Kita itu tidak pernah dijajah sama Belanda, tidak pernah disentuh dengan Belanda, karena di sini raja yang tertinggi, jadi dia tidak mau mentong masuk Belanda. Sampai di Poron Rapua aja dulu Belanda. Kan di sana di pinggir sungai di Balanteng ada batu di sana banyak terkumpul. Itu katanya Karaim Kindang dulu dia sengaja suruh kumpul di situ supaya kalau ada Belanda dari bawah dari arah sungai di bawah di batu turun. Masih ada buah batunya. Takut sama Karaim Kindang dulu karena mungkin pertahanannya dijaga di sana. Tidak pernah saya dengar bilang ada pernah Belanda injak kaki di sini, kecuali sampai di Poron Rapua. Memang itu Raja Kindang dulu, memang ada kelebihannya. Tidak seperti raja-raja lain. Dia dikasih sama Tuhan itu ada mentong arwah-arwah yang tidak bisa kita pungkiri. Anjingnya saja, kalau dia bilang pergi ke tangkakan rusa, pergi anjingnya. Datang anjingnya membunuh rusa, langsung nih seperti orang. Dia kasih tahu rajanya, bilang membunuh mak. Contoh kedua, kerbaunya. Itu kerbaunya dia pulang pergi di selayar di sini. Ada tanduknya di belakang itu. Jadi kalau dia mau makan kerbau, disuruh gitu. Capi, lampak kau ngerimbai uranu. Enak bawa mi temannya, ditangkap mi dipotong satu. Memang ada kelebihannya itu raja dulu. Yang paling banyak dia ukir sejarah itu Parapat dan Marewa itu karena dia yang sempat memicu sehingga terjadi perang antara Bulukumpa dengan Kindang. Tapi sebenarnya dia kalah tuh dari peperangan itu karena buktinya kan diambil wilayahnya sebagian ini ke Bulukumpa. Bukti banyaknya korban pada saat itu ada di sekitar benteng Campaga, banyak kuburan di sana. Pada masa pemerintahan Raja Kindang keempat, Parapat dan Marewa, terjadi peperangan antara Karaim Tanete dan Karaim Kindang yang dikenal dengan Perang Bebak. Perang tersebut menelan korban jiwa yang tidak sedikit, di mana Karaim Tanete sendiri dan Karaim Kindang masih sedarah. Perang tersebut pecah akibat kesalahpahaman kedua belah pihak. Semboyan kerajaan Kindang adalah Buri Calampakna Kindang yang melambangkan ayam jantan putih dengan sehelai bulu hitam yang juga merupakan lambang dan bendera kebesaran Kindang. Sebelum dia bikin sawah ini Parapat dan Marewa di situ di Sapobonto, dia minta perkakas ke sepupunya dari Karaim Bulukumpa. Setelah selesai sawahnya dia kerja, dia titip pesan ke sepupunya Karaim Tanete mengatakan bahwa kasih tahu Karaim Tanete bilang selesai bentengnya Karaim Kindang, kalau mau baku perang suruh mi datang. Akhirnya percaya nih Karaim Tanete. Yang kurang ajar ini Karaim Kindang, dia bilang mau bikin sawah, kenapa? Benteng dia bikin. Akhirnya dia menyerang Karaim Tanete.
Tapi ini yang karakternya ini para Pademara selalu memang mengeluarkan kata-kata kayak bonga-bonga aja tapi leco-lecokana iya kamu ya. Biasa Ben kalau mau datang sombaya dari gua tuh bilang pohon sombaya tem baturi kindang. Ku tahu bagian tuh nanya ke baturi kindang. Nah bilang memang begitu tuh sama sombaya. Selalu ngomong begitu kalau itu para Pademara. Saking anunya itu sampai mau meninggal dia berpesan, berwasiat bilang kalau mati kak kasih ke keris, mau kau bakutikan dengan mungkar. Kan nenek kita itu para Pademara Karancamua itu ditanam dengan secara berdiri pakai sele. Karena dia pesan kalau mati tanam kak berdiri. Saya kan orang pendekar. Jadi itu memang kuburannya beda dengan kuburan Bundar Ki. Salah satu peninggalan terakhir itu Balasenga itu kan termasuk istana Raja Kurudesahe. Itu sekarang masih ada bukti di Balasenga. Itu ada istilah kalomponga di situ. Banyak keluarga-keluarga ini yang cucu-cucunya yang biasa dari luar, tinggal di luar provinsi, sakit. Biasa kembali ke sini tuh potong sapi, baru naik di situan. Sudah disiapkan pisang panjang, lokal buna kan atau terima. Ini membaca-baca orangnya nampaknya naik dari Laterianu dari Paraya, Para istilahnya di sini. Kalau yang sebenarnya dulu, menurut orang tua saya, sini aslinya dulu. Tapi dirubah, pindah ke belakang. Dulu kan besar, baru lantai 2 juga. Cuma dia ada lantai 2-nya dipakai atas bawah. Dibawa kulon rumah itu jarak Palarie Nasr lewat itu. Jauh lebih tinggi dari ini rumah. Berkuda orang dulu. Itu menarobai, kan pernah jadi yang tinggal. Tapi meninggal ki istrinya. Terus belakangan suaminya meninggal. Tidak bisa sebenarnya ada orang tinggal. Apalagi kalau orang-orang hatinya yang anu toh. Kalau yang unik di sini di rumah, kalau ada orang lari di sini didengar di rumah di belakang itu. Kalau tidur di sini toh, ada orang jalan ke belakang kita dengar itu. Oh ada orang ke belakang jalan. Kalau tak tindis itu tumit di tanah tumitnya itu pasti itu bunyi. Mungkin ada rancangan khususnya untuk mengantisipasi tamu-tamu yang datang itu. Jadi kalau penjaganya itu lari nah dengar berarti ada darurat. Meski cuaca kali ini tidak begitu bersahabat, ekspedisi tetap kami lanjutkan ke situs sejarah Balasenga. Rumah yang dibangun di akhir abad ke-18 ini nampak tua dan tidak terawat. Sebagian dinding rumah terlihat telah termakan usia. Rumah tersebut merupakan satu-satunya situs sejarah yang tersisa di Kindang, yang terakhir didiami oleh Kurudesahe, Raja Kindang ke-7. Ada terdapat baju apa namanya ini raja dulu, baju perang. Ada 2 di situ baju. Yang punya baju satu jelas Kurudesahe. Yang satu ini sejak turun temurun, ada yang mengatakan bajunya Saweri Gading, ada yang mengatakan bajunya ini yang pertama masuk di Kindang. Ya itu mungkin sekitar 400-an tahun lah baju itu. Saya tidak pernah lihat saat dibuka, hanya dilipat, dilipat.
dulu anak baru lahir dari Malaysia itu. Usianya berapa? Umur 3 bulan. 3 bulan. Iya. Itu Minana tahu datang ke sini karena bicara anak yang tidak bisa bicara langsung bicara. Iya. Bicara bilang kurang ajar mako di sana. Kaya mako, lupa mak. Pokoknya biasa dari Malaysia, dari Singapura, utamanya orang Jeneponto itu banyak. Ya. Mungkin dari Malaysia datang, maksudnya apa mereka datang? Dia datang, sebab dia dikasih anu sama Tuhan. Tetangganya ya lihat tuh, ada kaya selalu naik di dekat samping rumahnya. Itu anunya tuh, orang Malaysia. Ya. Di sini ada berapa? Ada kamarnya rumah, ada 3. Ada 3 kamar. Ya, ya. Apa dia? Ini masih asli. Ya, ya. Ada juga lemari di atas itu, tapi sudah dibongkar, masih aslinya. Senteren oleh. Ya. Ini padi pertama padi ini ada di situ, pertama padi di sini. Ya. Ya, Anromparia sabuna. Asal selesai panen kita tambah kasih sedikit ya. Tapi yang di bawahnya itu masih asli. Iya, zaman dahulu. Kalau namanya di sini Anromparia. Ini baju orang dulu. Saya tidak pernah juga buka ini, tapi kalau ada mau buka sama kadang-kadang itu kan anunya Tonji. Ya, dibuka. Anu itu Tuhan. Pada kesempatan kali ini, tim MBS dapat melihat salah satu peninggalan penting yang masih tersimpan di Balas Senga, yaitu sebuah jubah raja yang diyakini telah berusia lebih dari 400 tahun, yang untuk pertama kalinya bagi keluarga kerajaan Kindang melihat secara langsung bersama-sama. Motif toh. Kalau di Kindang itu ilmu-ilmu kita langsung ke yang bersangkutan. Pamannya dikasih ilmu kita memang langsung berduaan. Ya uji cobanya langsung. Seperti kekebalan. Kita selesai dikasih sebab-sebab itu toh langsung kita buktikan
Dengan senjata. Memang adatnya anunya Kindang. Buktinya di sini dulu kan ada namanya saukang. Itu saukang itu tempat sabung manusia sebenarnya. Yang mengatakan dulunya jago-jago di situ dipertemukan, dikasih baku tikam. Akhirnya di belakang sisa ayam mami saya lihat baku adu. Sampai sekarang di sini tuh kan masih ada itu sabung-sabung ayam itu. Nggak mau punah di sini. Sudah dianggap budaya di sini tuh yang begitu. Ada juga pesan leluhur di sini bahwa itu Kindang hari si anak ki Kajang. Artinya itu kalau Kajang katanya doti orang Kindang tidak akan kena dotinya orang Kajang itu kalau Kindang katanya karena saudara. Beberapa anggapan tentang penamaan Kindang. Banyak sumber yang mengatakan Kindang berasal dari bahasa Belanda yaitu kingdom yang berarti kerajaan. Namun lain halnya yang disampaikan oleh Andi Awaludin. Kindang berasal dari kata kidang yang berarti tendangan atau menendang. Itu di kidang kalau ada anda sesuai dengan adat budaya di sini orang dari luar cepat ditendang keluar. Itu di kindang namanya di kidang. Kayak itu sudah itu kan biasa menendang ke belakang itu kidang namanya itu. Baru di sana uniknya dia di kuburan raja itu bukan digali kuburnya, ditimbung. Mayatnya pakai duni, kemudian ditaruh di situ di tanah, baru ditimbun dari bawah. Jadi dia menggunung naik, artinya tidak digali. Itu terjadi hanya pada raja. Kuburan yang lain di sini kan digali semua. Berlaku bagi raja. Raja yang memenuhi syarat dan disimpan di saukan itu. Ada juga raja yang tidak bisa dikuburkan di sana karena tidak mampu memenuhi syarat. 7 ekor kerbau dipotong baru bisa naik di situ. Situ dulu kan kalau ada raja meninggal, ada pohon kayu di situ di atas saukan. Di situ disimpan ada gong. Itu di situ dipukul itu gong, didengar sampai di Selayar. Itu tanda bilang ada raja meninggal ini di Kindang karena ada dipukul gong. Yang ada juga cara pukulnya itu kalau sekian kali berarti orang berduka. Ada yang unik dari tradisi pemakaman raja-raja Kindang, di mana prosesi pemakaman dilakukan tidak seperti pada umumnya. Raja-raja Kindang yang mangkat dan memenuhi syarat untuk dimakamkan di pemakaman raja-raja dilakukan dengan cara menimbun jenazah raja. Dan sebelum prosesi pemakaman tersebut akan dilakukan pemukulan gong sebagai penanda berduka dan berkabung atas kematian raja. Itu gong memang ada anunya, kelainannya, perunggu. Bukan bukan apa namanya, kuningan, perunggu. Ada campur emasnya. Jadi ada beberapa raja, ada di sebelahnya sungai Pangi namanya Halahalaya. Di situ dia dikuburkan kalau dia tidak mampu potong 7 ekor kerbau. Kalau barang-barangnya saya tidak itu ya. Ya di mana siapa yang ngambil. Banyak sekali dulu. Saya miliki 2. Itu ada tombaknya toh. Namanya bolong patukan. Kalau menurut orang tua dulu itu masalah perabot-perabotnya toh katanya dia tanam. Cuma kita ini cucu-cucunya belum tahu di mana dia tanam hartanya karena tapi ya namanya saja raja tuh. Tapi biasa ada kayak datang sendiri. Karena saya itu termasuk ada salah satu datang di sini. Iya. Termasuk. Tidak ditahu bagaimana kan tidak bisa dibuka karena besi. Iya, naga. Yang masalahnya ini ada hubungan mistik kalau saya bawa. Itu yang gaib, saya bisa lihat itu di jalanan. Sama bunyinya ini yang lewat Malang itu yang Malang dari Gunung Bawah itu. Begini bunyinya kalau jalan. Kalau ada kudanya, kan ada kudanya itu yang raja gaib itu ada kudanya. Begini bunyinya ini. Pernah Kak dikasih lihat dalam tidur, dalam mimpi itu? Tidak bisa kali lihat cahayanya itu. Kayak tidak bisa Kak begini, kayak tidak bisa kutahan itu cahayanya. Kurangnya literasi sejarah tentang kerajaan Kindang mengharuskan kami terus menggali informasi tentang kerajaan tersebut. Berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Andi Leling, beliau justru banyak menceritakan tentang peradaban awal Kindang.
Kindang itu kan tujuh tanah yang dibagi 7. Karena itu awal mulanya ada dawatan. Ada yang dibilang talu si pementengan. Sebelum muncul itu yang 7, ada dulu yang 3 ini. Talu si pementengan. Dia itu awalnya di bawah Karaeng. Kalau luas juga wilayahnya dulu Kindang. Sampai di Bongki-Bongki di Senjai sama Tinggi Moncong. Ada beberapa orang yang saya pernah tanya tentang detailnya itu Kindang, ada yang terputus, yang susah disusun. Karena saya tanya juga beberapa orang tua, lompat-lompat juga. Jadi tidak bisa diambil satu kesimpulan. Sebagian besar itu dirahasiakan memang. Karena ada mungkin alasan tertentunya sehingga tidak dipublikasikan keluar. Mungkin sangat sakral ini untuk dia bahas. Iya. Saya kaji sama orang-orang tua, tidak ada yang juga bisa jelaskan sampai ke Sawergading lagi. Biasa kan setiap daerah dikasih gelarnya lain. Sampai di sini dia aja juga. Kindang itu sejaman juga dengan Sawergading. Karena dulu kan sampai lautan masih sampai di situ di Sokang itu. Pada awalnya itu kan Sawergading terdampak di sana. Makanya di sini ada dibilang Allo Bulang. Kalau Allo Bulang itu misalnya pas Allo Bulang kita berangkat, pasti tidak sampai ke tujuan. Makanya di sini ini sambungannya itu kisah sejarah yang mengatakan Sawergading tenggelam. Padahal tidak. Iya, dia berlabuh, tapi tidak sampai ke tujuannya. Iya, makanya bilang-bilang Allonya di sini ada dibilang Allo Bulang. Karena kan di sana di Sokang itu ada 3 rumah adat di sana. Ada dibilang Balat Tabahinea khusus perempuan, ada khusus laki-laki, dan ada dibilang Balat Jakba. Itu aslinya rumah adatnya Kindang. Nah, ini yang tidak ditahu yang mana duluan. Apa karena adanya Sawergading tiba-tiba muncul juga itu rumah atau sebelumnya. Itu Balat Jakba yang dimaksud 4 penjuru dia. Maksudnya yang datang itu ke sana dari 4 penjuru. Istilahnya semua arahnya tampak di depan. Di sebelah sini juga ada tangganya. Sebelah sana juga ada, yang di sana juga ada. Dan itu pun rumah menurun juga. Dan tiba-tiba juga hilang. Yang disampaikan itu dulu disampaikan nenek-nenek. Aku pilih kampung. Mana bajik na kunjumange. Bajikan ngantuk ji kun dari kampung. Kapuna kun mai tatiling kunjuang ngemang talang ngase. Dalam perjalanan sejarah selalu ada kisah yang menakjubkan. Terang dan gelapnya sejarah akan memberikan banyak nilai. Setiap cerita yang hadir akan memberikan kesan yang membekas. Dengan sejarah, kita dapat lebih memahami mengenai banyak hal penting yang hadir di tiap masa. Maka jangan sesali, hilangkan bahkan membunuh sejarah itu sendiri. Sejarah harus mencatat bahwa tragedi terbesar dari periode-periode transisi sosial bukanlah teriakan keras orang-orang jahat, tetapi keheningan yang mengerikan dari orang-orang baik. Martin Luther King Jr. 1968. Sampai jumpa dan salam budaya.